Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai dengan hari ini masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita ini tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup kepada kita, yaitu Allah menghendaki kita itu untuk menjadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, menjadi ahli ibadah. Beribadah artinya kita ini tugasnya hanya satu, yaitu ibadah. Kesadaran ini perlu dibangun dalam diri kita, karena bisa jadi kita itu sering lupa, merasa riweuh, merasa sibuk, merasa banyak sekali kegiatan aktivitas, padahal tidak ada maknanya, ya. Dulung dungdeng kayak itu kadieu mencari nafkah, waduh, apa istilahnya, putar kiri putar kanan, lewat atas lewat bawah hanya untuk mencari nafkah, tetapi tidak sadar bahwa itu semua hanyalah cobaan dari Allah untuk manusia. Cobaan bagi yang kesulitan dan juga cobaan bagi yang kemudahan. Yang mudah juga dicoba apakah dia akan bersyukur, yang sulit juga dicoba apakah dia akan bersabar. Sabar dan syukur diputarkan terus-terusan abadi sampai dengan dunia berakhir, tak akan ada berhentinya, ya. Dunia berakhirnya masih lama, tapi umur kita berakhirnya mungkin pulang dari sini juga berakhir. Mungkin masih lama, wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya. Tetapi yang pasti, kita pasti hidup ini ada tugas. Dan tugas itu adalah beribadah. Dan beribadah itu Allah berikan bekalnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku berikan tugas, kata Allah. Tidak akan diberikan beban, kata Allah. Melainkan pasti akan diberikan bekalnya, akan diberikan kemampuannya, ya, sesuai dengan kadar masing-masing. Dan ketika kita hidup di dunia ini, kalau kita semuanya berserah diri kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka semuanya itu tidak ada yang sulit, ya, tidak akan ada yang tidak bisa dilakukan, ya. Bahkan kalau Allah menghendaki kepada orang yang seperti itu, api pun bisa jadi dingin, rezeki pun yang susah bisa jadi mudah, ya. Tetapi kepada yang tidak bersandar kepada Allah, yang mudah pun bisa jadi sulit atau mempersulit orang lain, supaya yang mudah menjadi sulit, supaya manehna kebagian dari mempersulit orang lain. Naudzubillah, ya. Pagi hari ini dari Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan insya Allah kita juga bersama dengan sahabat-sahabat yang mempersamai lewat jalur internet Zoom meeting, ya, dari Saung Tafid Al-Quran di Sumedang. Ada Ibu Is Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tafid di Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Teh Lianingsi bersama keluarga. Dari Bandung Cipamokolan ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, mudah-mudahan tidak kebanjiran. Kemudian dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya ada hadir sama ibunda tercinta dan keluarga. Ada hadir juga dari Karuman Cirebon, Teh Irin Kapriani bersama keluarga. Dari Kasepuhan Cirebon ada hadir Teh Hilda. Assalamualaikum. Ya. Kemudian juga alhamdulillah dari Bojong Soang, ya, hadir Kang Irwan Fikri, dan dari Kota Bandung juga di daerah Ujung Berung dekat Sukamiskin sini, dari Komplek Taruna, ya, di Simpai Asih
Kang Dudung Durahman bersama keluarga. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan disepanjangkan umur, disehatkan, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ya, kita dalam keadaan bahagia untuk senantiasa istiqamah berjamaah membaca Al-Quran insya Allah. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat ke-44. Ya. Surat ke-44, surat Ad-Dukhan. Dimulai dari ayat pertama, dan surat Ad-Dukhan ini surat Ad-Dukhan ini diturunkan di kota Mekah dan jumlah ayatnya ada 59 ayat. Mudah-mudahan pagi hari ini termasuk yang kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengajar Al-Quran secara baik, secara benar. Di kesempatan ini saya perlu sama-sama kita mengingatkan diri kita bahwa belajar dan mengajar Al-Quran adalah perbuatan mulia yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dimulai dari kalimat dibaca, kemudian kita juga mencoba untuk memahami ayat per ayat, kemudian kita juga mencoba untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, dan pada saatnya kita juga amalannya harus sampai dengan nikmat diamalkan oleh kita, dan setelah nikmat kita juga harus mampu menyebarluaskan, mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Ingat perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan ilmu, dan dengan contoh-contoh teladan yang terbaik sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing, mampunya sampai di tingkat mana. Tentunya Allah Maha tahu kemampuan kita, dan Allah juga yang mengatur segalanya. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian mengajak untuk selalu meraih kabar gembira dan menghindari malapetaka dan siksa serta azab Allah, maka pada saat itulah kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan membukakan hati manusia. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi Muhammad sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau begitu menginginkan semua manusia beriman. Bahkan menginginkan semua orang yang ada di sekitar beliau beriman. Sampai-sampai beliau nangis-nangis memohon kepada Allah, merengek-rengek supaya amannya bisa masuk Islam, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasmu adalah menyampaikan, bukan mengislamkan." Ya. Jadi kalau sekarang suka ada yang ngoyo, wah, merasa bahwa saya berhasil mengislamkan, bohong itu, Bu. Manusia paling bohong adalah yang bisa mengaku dirinya ketika dia mampu mengislamkan orang atau menjadikan orang sadar. Karena semuanya itu dari Allah. Bahkan Nabi pun ditegur. Hei Muhammad, tugasmu menyampaikan apa yang ada dariku, kata Allah. Dan urusannya orang itu mau nerima atau tidak, itu urusanku. Dan pesan terakhir dari surat yang kemarin kita baca, surat Az-Zukhruf, di ayat-ayat terakhir disampaikan, Muhammad, tugasmu menyampaikan, kamu tidak bisa menjadi pengawas mereka
Dan kalau mereka tidak mau, maka tinggalkan. Say goodbye, bilang selamat tinggal kepada mereka dan tinggalkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan pundung, ya, bukan pundung seperti Nabi Yunus atau misu-misu seperti nabi-nabi yang lain sehingga minta diajak umatnya, tapi Rasulullah diperintahkannya, dibimbing untuk tinggalkan. Optimis suatu saat mereka akan sadar, tetapi yang menyadarkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kurang lebih 10 tahun meninggalkan kota Mekah, kemudian ternyata di Mekah itu semuanya pada saat tahun ke-10 bulan Hijriah itu, tahun Hijriah, semuanya masuk Islam. Tentunya konco-konco jeger-jegernya sudah mati duluan, ya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Jelek, dan Abu-Abu yang lainnya sudah pada musnah, ya, ditelan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini keyakinan kita dalam rangka bersama-sama berbahagia, istiqomah berjamaah membaca Quran. Jangan merasa sedih, jangan merasa minder, jangan merasa tidak dihargai ketika kita merasanya belum pada tempat seperti orang lain. Tapi apa yang dilakukan? Lakukanlah secara istiqamah dan berjamaah. Nges mate bisa sorangan-sorangan ngadekul we punya tungtung nama ke bakal didatangan ku jin tomang ya. Hei Bu Agus teu kudu gemper teu kudu dibaca tah dibere duit ya dibere punya gitu nya Bu ya. Eta mah dina film Bu gitu ya. Dan hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan petunjuk dan engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Allah tetapkan untuk tetap dalam keadaan tersesat. Tetapi tentunya keoptimisan kita atau optimisme kita tetap menginginkan sampaikan, bahkan Rasul berpesan sampaikan dariku meskipun satu ayat. Dan kita yakin bahwa kita bukan sendirian karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan suatu saat nanti tetap akan ada di antara kalian segolongan kecil manusia yang akan mengajak manusia yang lain kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itulah optimisme kita. Jadi yuk kita lanjutkan pagi hari ini. Kita akan membaca Al-Quran surat Ad-Dukhan. Ya, membaca surat Ad-Dukhan. Kita akan mulai dari ayat ke 1. Jadi ayat pertama. Insya Allah. Mari kita sama-sama. Dan selamat bergabung juga dari sahabat-sahabat Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi di Bandung bersama keluarga besar dan punya. Yuk kita mulai surat Ad-Dukhan ayat pertama dan saya ingatkan Ad-Dukhan ini diturunkan di kota Mekah. Artinya adalah kabut dan karena diturunkan di kota Mekah pasti dalam keadaan mencekam ya diturunkannya ini dalam keadaan penuh teror, dalam keadaan penuh tekanan, dalam keadaan penuh penindasan ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Wal kitabim mubin. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Inna kunna munzirin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min yudina. Amram min indina. Kunna mursilin. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbis Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Amdah ya, mu-nya dipanjangkan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bisamawati wal ardo wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabb abaikumul awwalin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbul abaikumul Falahum aqdam. fi syaqi yal'abun. Bal hum fi syaqiyya abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Fartaqib yawma ta'tis sama'u biduhanim mubin. Yaghshan nasa hadha adabun alim. Yakshan nasha hadha wadabun alim. Adabun Rabbana qsif alim. annal adaba inna mu'minun. Rabbana kshif anna azabi inna muhsinun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Summa tawallaw anhu wa qalu mu'allam ya'nun. Inna kashiful adzabi qalila.
inna kashiful azabi qalila innakum aidun innakum aidun yawma nabtisul yawma nabtisul baqasatal kubra inna muntaqimun yauma yabshishul batsatal kubaro kubaro وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ walaqad katabna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim أَنْ أَدْعُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ an adu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun فَأَتَّقُوا عَلَى إني آتيكم بسلطان مبين wa alla ta'lu 'alallahi inni atikum sultanil إني mubin أذنت بربي وربكم أن ترجمون wa in wa in udnu bi rabbi wa rabbikum وإن ayyarji'un لم تؤمنوا لي فاعتزلون fa illam ta'minu liya faqtarilun ودعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون pada rabbahu annahum ulai qawman mujrimun فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون Fa'asri bi Fa'asri bi ibadi laila innakum واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون watarukil bukhra rahum innahum jundum كم mughraqun تركوا من جنات وعيون kam taraku min jannati wa yu'min وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وما تقات عليهم السماء والأرض وما كذلك وأورثناها قوما آخرين
وما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نزينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد أجرمنا فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد حفظوا بكم عليهم والعالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 33 ayat pagi hari ini kita sudah baca dari surat Ad-Dukhan, surat ke-44 yang diturunkan di kota Mekah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita merasakan getar kolbu di kota Mekah, dan tentunya kita juga berharap Allah menjadikan apa yang sudah kita baca yang baiknya, yang benarnya sebagai amal ibadah kita, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan Allah ampuni, dan kita diberikan kesempatan, diberikan umur untuk terus-terusan mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskan atau mendakwahkan. Baik Bapak Ibu, setelah kita baca, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar, dan untuk ini kita manfaatkan alat bantu, misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Baik, kita mulai dari ayat pertama surat Ad-Dukhan. Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Tetapi mereka bermain-main dengan keraguan-raguan. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah ajab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab kabut ini. Sesungguhnya kami akan beriman. Inilah ciri kalau orang kafir itu omong doang. COD alias ceodah. Ya, cuma omong
doang. Nanti kalau sudah ajab selesai kami akan beriman. Kalau banjir sudah usai akan beriman. Kalau longsor sudah usai kapan akan beriman. Kalau gunung sudah reda meletusnya akan beriman. Itulah COD-COD yang terjadi ya. Cuma omong doang. Dan nah ini penegasannya dari ayat ini, dari ayat-ayat di awal tadi bahwa Al-Qur'an ini diturunkan sebagai penjelasan terhadap apa-apa yang terjadi di masa lalu, di masa depan, dan yang terjadi saat ini. Nah, kemudian apa yang terjadi dari apa yang disebut di dalam awal surat ini, bahwa Al-Quran ini diturunkan pada suatu malam yang diberkahi. Apa nama malam itu namanya, Bu? Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Mudah-mudahan kita bisa hidup sampai Lailatul Qadar tahun ini, Bu ya. Berapa hari lagi sampai Lailatul Qadar? Teuing, da urang mah tarang ngitung punya. Dihitung atuh Bu, ayeuna teh geus tanggal hampir akhir Jumadil akhir, terus Rajab, Rewah, puasa. Rajab, Sa'ban, terus saum. Kurang lebih 80 poe deui nepi kana Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Diinformasikan oleh Rasulullah 21, 23, 25, 27, 29 dari bulan Ramadan. Ayeuna kakana tanggal 20-an bulan Jumadil akhir, berarti 3 bulan deui nepi karena bulan Ramadan di tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan. Itu ya Bapak Ibu. Sing cerdas atuh Bu, hirup teh nya ulah anger we belegug ke dikukut punya. Geus lah belegug mah tong dikukut Bu, lepaskeun gitu nya. Mengukut belegug adalah kebelegugan yang paling belegug gitu ya. Itulah jahiliyah Bu ya. Belegugan dikukut ya. Lanjut ke ayat 13-nya. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling, berbohong daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain. Lagi pula dia seorang yang gila. Di rasul disebut orang gila dan dianggapnya menang ilmu sihir tibatur. Kan gitu ya, naudzubillah. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit ya. Sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Jadi kalau seandainya sudah selesai ajab, manusia itu akan kembali ingkar. Ini penegasan dari Allah. Jadi kalau sekarang juga, kalau pas lagi sangsara, termiskin, udang tesigan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beunghar we saeutik, aya we kaboga saeutik poho ka Allah. Saha eta teh Bu? Urang lain batur, da ngomongkeun batur mah teu meunang bisa ditewak polisi. Ieu mah urang nu sok kitu teh Bu, lamun keur sangsara, keur gering, ya Allah, cager hayang ngilu ngaji. Geus ngaji mah berkalah arulin dina waktu ngaji. Saya teh Bu, urang ngomongkeun batur. Kasinir syukur. Ya. Demi naon teh Bu? Demikian tadi gitu ya. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapat azab duhon tersebut. Yuk kita lanjutkan ke ayat ke-17. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Siapa rasulnya? Kepada Fir'aun, Nabi Yusuf dan Nabi Musa ya kepada Fir'aun zaman baheula. Pernah juga didatangi oleh Nabi Ibrahim. Tapi Fir'aun zaman Nabi Ibrahim eta teh buyutnya Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Fir'aun zaman Nabi Musa eta teh buyutna atau cicitnya dari Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Kabeh Fir'aun eta teh ngaranna Fir'aun. Ya, eta turunan ka 1 ka 2 ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 ka 7 ka 8 sampai ka 14. Itu banyak gitu ya. Ibu wau jeung Fir'aun Bapak, tapi geuning kalakuan siga Firaun. Asli nyebutnya paum kayak gitulah siga Firaun sok galak ka batur nya da kudu sakali-kali mah ulah diantepkeun wae nya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu yaitu Nabi Musa. Serahkan kepadaku hamba-hamba Allah yaitu Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku atau menyiksaku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah dan kami wariskan umat itu kepada kaum yang lain, maka langit di bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. Ya, jadi ditenggelamkan karena kedurhakaannya. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu sewenang